pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Ekonomi mudik. Mudik itu asyik. Mudik memang asyik. Setelah sebulan penuh berpuasa dengan khusyuk, orang kota bersukaria bertemu orang tua, berbagi THR untuk yang lebih muda. Tapi apa daya, kegembiraan itu harus ditunda. Ternyata belum usai pandemi yang mengintai keselamatan kita. Mudik ternyata bukan semata peristiwa spiritual. Mudik adalah momentum yang melampaui rasa haru ketika seorang anak bersimpuh, sungkem dengan penuh takzim, mencium kedua tangan orang tuanya dengan penuh cinta. Mudik adalah sebuah kesadaran balik. Demikian budayawan Kunto Wijoyo mengatakan, mudik adalah pembebasan diri dari penatnya aktivitas masyarakat kota yang individualistik. Dalam mudik terkandung kata udik yang mencerminkan keaslian diri yang penuh rasa peduli. Umar Khayyam, juga seorang budayawan, menjabarkan bahwa mudik setidaknya mengandung 3 dimensi. Pertama, dimensi spiritual kultural. Mudik dianggap sebagai tradisi dari sebagian besar masyarakat Jawa, terkait dengan kebiasaan petani Jawa mengunjungi tanah kelahiran untuk berziarah ke makam para leluhur. Kedua, dimensi psikologis. Berbagai tekanan dalam pekerjaan dan hiruk-pikuk kehidupan kota yang menimbulkan stres. Maka, mudik yang menyajikan udara segar, liuk bulir padi ditiup angin, keramahan warga, suara jangkrik beserta bulan yang terasa semakin cerah sinarnya, sungguh adalah obat alamiah yang tak ternilai harganya. Ketiga, dimensi sosial. Bekerja di kota adalah upaya urban untuk menggapai keberhasilan yang dianggap lebih menjanjikan daripada di desa. Maka, mudik adalah momen bagi sebagian orang, juga momen untuk menunjukkan keberhasilan dan peningkatan status sosial yang ditafsirkan secara materialistik dan hedonis. Maka mudik kerap kali menjadi momen yang paling konsumtif dalam 1 tahun. Mudik, pergerakan orang dan uang. Mudik menjadi momen yang fenomenal karena menyangkut mobilitas jutaan manusia yang secara serentak dan relatif searah. Pergerakan manusia ini tentu saja diikuti dengan pergerakan uang yang besar dan cepat. Velocity of money. Sejalan dengan belanja makan dan minum sepanjang perjalanan, biaya bahan bakar atau tiket sarana transportasi, pengeluaran untuk oleh-oleh, kunjungan tempat wisata, hotel, dan sebagainya. Momen Lebaran selalu ditandai dengan kenaikan jumlah uang beredar yang menunjukkan pergerakan ekonomi masyarakat dan sekaligus sektor real. Pada Lebaran tahun 2019, Bank Indonesia mencatat lonjakan permintaan uang yang mencapai sebesar 192 triliun rupiah atau naik 13,5% dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya. Karena larangan mudik pada tahun 2020, permintaan uang menjadi 158 triliun rupiah atau turun 17,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Begitupun pada tahun 2021 ini diperkirakan kembali turun menjadi 152 triliun rupiah. Berdasarkan data Kemenhub 2019, yaitu momen mudik terakhir sebelum pandemi, jumlah pemudik dari Jabodetabek saja mencapai 3,4 juta orang. Sementara jumlah pemudik secara nasional diperkirakan mencapai belasan juta orang.
Sungguh besar potensi ekonomi mudik ini. Kalkulasi Indonesia Development and Islamic Studies atau IDEAS memperkirakan aliran uang dari kota ke desa mencapai 138 triliun rupiah. Mudiknya dilarang, uangnya biarkan terbang. Mengingat penularan COVID-19 belum dapat dikendalikan dengan baik, pemerintah mengambil langkah pelarangan mudik Lebaran 2021. Aturan tersebut juga mencakup pelarangan pengoperasian seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan mengacu pada data tren kenaikan kasus pada tahun 2020 setelah 4 kali libur panjang, yaitu Lebaran, 2 kali libur pada hari besar keagamaan pada bulan Agustus dan Oktober, serta libur Natal dan Tahun Baru. Pada 4 kali libur panjang tersebut, terjadi kenaikan kasus harian 78% hingga 119% dan kenaikan tingkat kematian mingguan 46% hingga 75%. Sementara pergerakan orang dilarang, tentu saja pergerakan uang tak harus dikekang. Karena Lebaran sungguh momen penting untuk redistribusi kekayaan. Lebaran yang ditandai dengan tunjangan hari raya atau THR sebagai pendapatan ekstra bagi kelas pekerja yang dominan di kota adalah momen berbagi. Redistribusi kekayaan ini bahkan memiliki dalil yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.